Masjid terawih penuh semua, itu ceramah suka-suka, nggak ada yang dilarang. Misalnya khotbahnya Mas Ganjar sama Mas Anies Baswedan di masjid aman-aman aja. Aman-aman aja. Saya mau diundang nggak jadi diundang, alasannya nggak mendapat izin dari rektoratnya pun juga biasa saja. Sudah dikontak panitia, alasannya sekarang untuk ceramah di masjid harus mendapatkan persetujuan dari rektorat. Biasanya ngebatalin kan yang narasumbernya kan, aku nggak bisa nih, ternyata dipanggil presiden biasanya gitu kan. Ini panitianya yang ngebatalin. Ternyata rektoratnya nggak mengizinkan ngundang anggota kabinetnya Pak Prabowo begitu. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu, informasi yang saya dapat begitu. Tapi ya nggak apa. Yang nyampein ke Pak Yai panitianya langsung? Panitia lewat salah seorang yang menyampaikan ke saya. Tapi ya kita nggak usah ribut. Ya. Ngundang boleh, nggak ngundang pun boleh. Nggak ada paksaan. Coba kalau kemudian waktu itu yang melarang diundang siapa, yang dilarang itu adalah misal Mas Ganjar atau Mas Anies yang dilarang, itu rame itu. Malah Pak Yai yang dilarang nih ya? Malah saya yang dilarang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan membahas tentang UGM ya guys ya, yang dimana kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa UGM ataupun Masjid UGM itu juga ya guys ya, malah dipakai untuk politik identitas guys. Jadi saya semakin penasaran dan mungkin kalian juga penasaran, ya kan? Iyalah, dan di sini saya akan membongkar semuanya guys. Bongkar apa? Bongkar fakta di balik belakangan UGM. Jadi di balik ya pemegang dari UGM itu guys ya. Oh, no. Jadi di sini saya menemukan ada Menteri Prabowo yang dilarang berceramah di situ guys. Siapa itu? Bapak Nusron Wahid guys. Kan jadi perlu tanda tanya, ya enggak guys? Iya, soalnya apa? Anies, Ganjar, terus Ferry Amsari, terus itu siapa namanya tuh? Mahfud MD. Mereka aman guys. Tapi kenapa Menteri Prabowo itu dilarang? Jadi kita tahu siapa dalang dibalik dari Fakultas UGM guys. Ini beritanya. Apakah ada kebebasan beragama yang dilarang? Aduh, masjid terawih penuh semua, itu ceramah suka-suka, nggak ada yang dilarang. Misalnya khotbahnya Mas Ganjar sama Mas Anies Baswedan di masjid aman-aman aja. Aman-aman aja. Saya mau diundang nggak jadi diundang, alasannya nggak mendapat izin dari rektoratnya pun juga biasa saja. Sudah dikontak panitia, alasannya sekarang untuk ceramah di masjid harus mendapatkan persetujuan dari rektorat. Biasanya ngebatalin kan yang narasumbernya kan, aku nggak bisa nih, ternyata dipanggil presiden biasanya gitu kan. Ini panitianya yang ngebatalin. Ternyata rektoratnya nggak mengizinkan ngundang anggota kabinetnya Pak Prabowo begitu. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu, informasi yang saya dapat begitu. Tapi ya nggak apa. Yang nyampein ke Pak Yai panitianya langsung? Panitia lewat salah seorang yang menyampaikan ke saya. Tapi ya kita nggak usah ribut. Ya. Ngundang boleh, nggak ngundang pun boleh. Nggak ada paksaan. Coba kalau kemudian waktu itu yang melarang diundang siapa, yang dilarang itu adalah misal Mas Ganjar atau Mas Anies yang dilarang, itu rame itu. Malah Pak Yai yang dilarang nih ya? Malah saya yang dilarang. Dari sini kita sudah menebak ya guys ya. Dilarang. Khusus untuk Menteri Prabowo Gibran dilarang berceramah di UGM. Ingat Bung, ya, ingat Tuhan tidak tidur. Jadi otomatis secara langsung membongkarnya di bulan puasa ini guys. Ya memper, ya pantas ya guys ya. Seorang Ganjar enak saja berceramah menyinggung pemerintahan, disusul Anies ya guys. Dan juga ternak abah si Ferry Amsari. Kayak gini toh. Akhirnya terbongkar juga kan guys. Ini harus viral guys ini ya. Tolong viralin ini ya, biar mereka ataupun masyarakat tahu siapa dalang dibalik dari UGM.
Danco, pantes. Jan, gudal mimit. Ini pasti kelakuan tengkoteng ini, banteng ini guys. Aduh, sama persis kayak Tempo lah ya. Aduh, bahaya ini. Tolong Pak Prabowo tutup saja ini UGM lah, rubes ini ya. Ini bisa dibilang menghambat untuk apa sih ya, kemajuan bangsa Indonesia guys. Karena apa yang ada, Indonesia itu bisa dikenalnya tukang nyinyir nanti. Kita melihat seorang Prabowo dan Gibran sedang membangun Indonesia, ada ya fakultas UGM yang di backing siapalah itu lah, mungkin Mak Banteng dan kroni-kroninya, ataupun bisa juga dari bos-bos mafia itu ya guys ya. Buktinya apa? Para pendemo Indonesia gelap itu rata-rata dari UGM ya guys. Aduh. Tangkap Gibran, usir dia dari wakil presiden itu. Memang Jokowi itu penipu, Ulung. Asu Yaman, emangnya lu siapa mau ngusir-ngusir wakil presiden? Hah? Emangnya lu siapa? Lu itu cuman asu. Hidup numpang di negeri ini. Faisal Al-Sergapi, bajingan tolol, bajingan tengi, bangsat, otak kotor. Tenang, ini bulan puasa. Tapi mereka pantas dibilang kayak gitu ya guys ya, karena sudah keterlaluan guys ini ya. Emangnya lu siapa? Emangnya lu siapa? Lu nggak tobat-tobat jadi provokator di negeri ini. Tunggu waktunya. Lu menjerit, lu menangis di dalam penjara. Tunggu saja waktunya. Faisal Al-Asu. Siapa guys? Aduh. Anak cucu jejal, anak cucu PKI. Gak nyadar lu hidup numpang aja jadi provokator terus di negeri ini. Siapa yang mau kau usir dari negeri ini? Hah? Wakil presiden mau kau usir? Ya. Emangnya lu siapa? Siapa panitianya ini? Selain Anies Baswedan, mereka juga mengundang Ganjar dan Mahfud MD. Kok yang kalah semua kalian undang? Panitia, kalau mau ngundang itu orang berhasil, jangan orang gagal. Ilmu apa yang diterapkan sama kalian? Ilmu bagaimana caranya gagal. Lagian bukannya bilang apa ya? Ini mereka bertiga mengisi acara ya, di acara yang bertajuk Ramadan Public Lecture ya. Tapi masalahnya bukan acaranya, bukan topiknya, bukan pembicaraannya, bukan juga pembicaranya. Yang jadi masalah tempatnya itu di masjid. Betul itu. Setauku yang namanya rumah ibadah, mau masjid, mau gereja, mau vihara, nggak pernah di sana itu diizinkan ngomongin masalah politik terlalu dalam. Ya, sekarang bukan masalah diizinkan atau tidak diizinkan oleh yang katakanlah oleh ulamanya atau oleh jamaahnya, bukan. Tapi secara norma dan juga akal sehat ya, yang namanya rumah ibadah itu berbicara tentang agama, berbicara tentang norma, berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan yang maha kuasa, berbicara bagaimana kita memperdalam ibadah kita, berbicara bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia lain. Betul itu. Ini masjid dipakai untuk tempat diskusi politik di mana mereka ya menyampaikan hasrat kebencian mereka kepada pemerintah. Ini kalau korupsi terus-menerus begini, hancur kita punya negeri, saudara.
Habib Rizik sedang berceramah. Zik, selu aja kau di boncengan. Ya, kau nggak nampak? Presiden Republik Indonesia ini sedang gencar-gencarnya memberantas para koruptor. Jadi aku bilang sama kau sekali lagi, selu aja kau di boncengan. Biar itu menjadi urusan ya pemerintah Republik Indonesia ini. Nggak perlu kau sibuk-sibuk ya. Kalau ini terjadi terus, saudara, saya ajak seluruh umat Islam, ya, saya ajak umat Islam semua untuk revolusi, saudara. Umat Islam yang mana, Ji? Hah? Tidak semua umat Islam di Indonesia ini ya percaya sama kau. Jadi gini aja, Ji, saran aku sama kau, ya, daripada kau sibuk mengatur urusan pemerintah, ya, lebih bagus kau banyak-banyak berdoa. Kau doakan aja semoga Bapak Prabowo Subianto bisa membuat negara Republik Indonesia ini bebas dari para koruptor. Kau nggak usah action juga, ya kan, seolah-olah ya kan mendukung lah. Bukan mendukung. Kau seolah-olah ya kan pemerintah itu tak bekerja memberantas korupsi di Indonesia ini. Sampai kau bisa bilang kan, kalau begini terus, saudara, korupsi dibiarkan, saya akan ajak umat Islam semua untuk revolusi, saudara. Berarti kan kau tak nampak bahwasanya ya pemerintahan Bapak Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya menghapuskan para koruptor di negara Republik Indonesia ini. Ini aja, Ji, kalau memang kau membantu pemerintah untuk menghapuskan para koruptor di negara Republik Indonesia ini, kusarankan sama kau, Ji, ya, coba kau dulu demo tuh di kantor DPR RI sana. Kau minta tuh anggota DPR itu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Cocok itu kalau memang si Rizik itu punya nyali ya guys ya, ataupun benar-benar cinta tanah air Indonesia ya guys ya. Buktikan demo 212 di depan gedung DPR ataupun MPR ya guys ya, di situ sahkan RUU perampasan aset. nggak bakal berani guys. Soalnya apa? Yang mereka yang membiayai. Masa melawan junjungannya. Itu baru paten, saudara. Bukan kowar-kowar, ya. Seolah-olah kau bilang kan, kita buka berita korupsi sekian triliun. Kau buka berita korupsi sekian triliun kan setelah ditangkap. Jadi ngapain kau kowar-kowar? Kalau kau mau kowar-kowar, kau kowar-kowar tuh suruh anggota DPR RI mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Biar dimiskinkan dulu koruptor itu. Atau jangan-jangan terus gini lagi, Ji. Ya, itu biarlah menjadi urusan pemerintah. Yang menjadi urusan kau itu, coba dulu tuh ya kan, saudara-saudara kau tuh yang mengaku Habib, ya, yang menjual agama di Indonesia ini, yang menjual ya nasab garis keturunan, habis itu ya yang menjadikan kuburan ladang bisnis untuk mencari cuan. Itu dulu kau amankan, saudara, baru kau mantap. Urusan pemerintahan gak usah kau sibuk mengurusnya, sudah diurus sama pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kalau memang kau merasakan, kau banyak yang manggil tuh ulama besar Indonesia, apa namanya, imam besar. Siapa yang angkat kau jadi imam besar? Kalau memang kau imam besar, ya menurut pengikut kau, coba kau berantas dulu Habib-Habib palsu yang berkeliaran, bertaburan di negara Republik Indonesia ini. Itu kan saudara kau juga. Kau berantas itu dulu. Ya nggak banyak Habib-Habib palsu menjual agama hanya untuk cuan. Itu juga mengganggu saudara di negara Republik Indonesia ini, saudara. Memecah belah umat, saudara. Ya, jadi masa kawar-kawar lah. Kalau masalah urusan pemerintah, biarlah pemerintah Republik Indonesia ini yang bekerja. Kau nggak usah kawar-kawar di sana. Kau tuh bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Kau tak punya jabatan apapun di pemerintahan Republik Indonesia ini. Kalau kau mau membantu pemerintah,
untuk menangkap para koruptor. Ya, baiknya kusarankan sama kau, mending kau demo aja itu kantor DPR, minta agar orang itu mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Itu baru mantap, saudara. Daripada kau kawar-kawar, saudara, tak ada manfaatnya juga, saudara. Ya, yang ada kau provokator, saudara. Pemecah belah rakyat Indonesia, saudara. Kau pikir baik-baik, saudara, sebelum kau berbicara, saudara. Pak Jokowi itu memang keren. Kalau masih ada orang yang tidak percaya ya enggak apa-apa. Tapi Pak Jokowi itu paling jago soal timing. Dia tahu kapan permainan harus dirubah, kapan kartu truf harus dikeluarkan. Beliau paling paham bagaimana membaca keadaan. Lihat aja, baru juga beliau ngomong, saya diem aja dimaki-maki, dikata-katain diem aja, difitnah diem aja, dihujat diem aja. Tapi kesabaran itu ada batasnya lu. Baru ngomong begitu, semua orang udah langsung jungkir balik merespon. Ada yang sikap sempurna, ada yang balik badan, banyak yang salah tingkah. Nah, beberapa mulai kelihatan yang tadinya memuja-muja partai Nganu tiba-tiba mulai buang badan dan balik kanan. Sudah, mari kita kembali mendukung orang baik, karena Indonesia butuh orang baik. Ya, nggak apa-apa salah paham, nggak apa-apa sempat kesasar. Ayo solid balik lagi, dukung orang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Setuju itu, guys. Jadi untuk masyarakat Indonesia ya guys ya, khususnya ini tolong cermati dulu kenapa si UGM bisa seperti itu, memperbolehkan si Barisan Sakit Hati untuk berceramah di situ ya guys ya. Bukan hanya Jokowi, Prabowo, Gibran, tapi KDM pun ikut disinggung. Kenapa? Ya karena KDM terlalu wow gebrakannya seperti Prabowo guys. Jadi ya tidak aneh. Jadi sekarang kalian itu tidak usah bertanya-tanya, loh kok kenapa Masjid UGM kok malah ceramah kayak gitu ya. Jadi itu sudah terjawab sudah di video ini, bahwa backingan dari UGM adalah ya pastinya oposisi. Bahkan bisa disebut juga ini ya ada bosnya itu di balik ini ya guys ya. Soalnya kalau nggak ada bosnya nggak mungkin guys ya. Masa iya Menteri Prabowo guys, orang nomor 1 mengirimkan menteri untuk berceramah di situ, malah tidak boleh guys. Kan lucu ya guys ya. Aduh, benar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, biarkan waktu yang mengujinya. Jadi untuk barisan para sakit hati, ya itulah karma yang akan kalian terima di dunia loh ini ya. Ini belum karma menurut saya, ini baru terbongkar. Tapi ya besar kemungkinan ini kalau bisa ya UGM ditutup saja lah ini ya. Setuju nggak ini? Kayak Tempo itu tutup saja lah. Rubas kalau nggak seperti itu guys. Karena apa? Mereka itu ya penghambat untuk kemajuan Indonesia guys. Itu. Jadi sekali lagi tolong kepada Presiden Prabowo tanggapi omongan dari Bapak Nusron Wahid itu guys. Itu adalah menteri Bapak yang bilang secara terbuka di Total Politik kalau nggak salah itu guys ya, menyatakan bahwa selain Kabinet Merah Putih boleh berpidato di fakultas ataupun masjid UGM. Koplak guys. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.